Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang banyak bocil winlator yang bilang kalau sekarang bukan eranya PC lagi, karena sebagian game PC sudah bisa dijalankan di HP. Namun, di video ini saya akan melakukan sebaliknya, yaitu saya akan mengubah PC menjadi HP Android. Iya, kalian gak salah dengar. Saya akan coba pasang Android di PC yang RAM-nya 64 GB. Ini RAM-nya jauh lebih besar dibandingkan HP gaming kebanggaan bocil winlator si paling gamer HP yang suka merendahkan gamer PC. Dan juga sebesar ukuran internal HP saya. Ya, saya masih pakai HP internal 64 GB. Saya akan pasang BlissOS yang merupakan Android untuk PC. Dan saya akan coba apakah bisa mengalahkan HP gaming. Langsung aja kita coba pasang BlissOS setelah pesan-pesan berikut ini. Khusus untuk yang join membership channel ini, ya kalian bakal dapat hadiah. Yaitu hadiah berupa kesempatan untuk masuk TV di video saya selanjutnya. Jadi kalau kalian ingin seperti mereka alias orang-orang yang muncul di layar kalian sekarang, kalian bisa join membership channel ini sekarang juga. Semakin cepat maka semakin awal kalian bisa masuk TV. Selain itu kalian juga bakal dapat kelebihan lainnya seperti nonton video khusus di MMA atau yang membership aja. Kalau kalian minat langsung aja join sekarang juga. Tombolnya ada di bawah. Dan ini tuh harganya cuma 5.000. Wah, murah banget. Langsung aja saya coba download BlissOS-nya. Sayangnya pas saya buka websitenya malah kayak lagi maintenance gitu. Tapi saya yakin sih ini maintenance-nya gak bakal selama VTube yang nonton iklan. Akhirnya saya ketemu downloadnya langsung dari SourceForge. Di sini saya bakal coba download BlissOS 16 yang berbasis Android 13 dan juga yang ada GApps-nya alias ada Play Store-nya. Saya bakal coba install lewat virtual machine VirtualBox karena saya takut salah format penyimpanan. Pertama, saya bikin dulu virtual mesinnya di VirtualBox. Udah itu saya akan menyiapkan Aldo SSD untuk dipasang BlissOS. Saya bakal pakai Aldo SSD 240 GB merek Midaspos hasil gacha kemarin. Langsung aja saya coba colok lewat enclosure USB. Setelah itu, ini terdeteksi sebagai dev SDE. Kita harus catat si dev SDE ini karena selanjutnya kita akan bikin VMDK VirtualBox yang langsung nyambung sama SSD aslinya. Ini fungsinya biar kita bisa langsung nempelin si SSD-nya ke virtual mesinnya. Dan untuk bikinnya tinggal jalin perintah khusus buat bikin file VMDK-nya. Selanjutnya kita tinggal setting virtual mesinnya. Saya tambahkan ISO BlissOS-nya dan juga VMDK yang tadi kita buat untuk bikin SSD aslinya ini masuk ke virtual mesin. Dan setelah itu saya bisa coba gas booting dan lanjut proses installnya. Awalnya saya coba pakai auto installer yang otomatis install, cuman ini tuh gak tahu kenapa gak work. Akhirnya mau gak mau saya coba install manual dan partisi sendiri. Di sini saya perlu bikin satu partisi kecil buat EVI dan satu partisi badak sisanya buat sistem Android. Di sini saya berkali-kali gagal, namun akhirnya bisa bikin satu partisi EVI dan satu partisi X4 buat file dalam Android-nya. Dan setelah beres partisinya, ini langsung lanjut ke proses installnya. Dan setelah installnya beres, saat saya coba booting di VirtualBox, ini langsung masuk ke si SSD-nya. Jadi sekarang kita coba lepas si SSD-nya dari enclosure dan coba colok ke komputernya langsung lewat port SATA. Untuk itu saya cabut dulu kabel powernya biar aman. Udah itu saya buka lagi tutup pinggirnya dan saya lepas SSD VGA-nya isinya macOS Tahu Sumedang. Kalian bisa lihat proses saya pasang macOS Tahu Sumedang di channel saya. Setelah itu saya ganti dengan SSD Midaspos yang seharusnya isinya ada Android-nya. Dan sekarang kita coba nyalakan komputernya, semoga aja gak meleduk. Setelah itu saya pencet F12 secepat mungkin. Dan setelah muncul boot selectornya, saya coba booting pilih SSD-nya. Dan ternyata, kok malah Windows ya? Pesan tadi saya pasang Android. Ternyata ini tuh akibat si partisi EVI-nya nggak kedetek. Awalnya saya cek di Gparted, ternyata ini tuh akibat hidden-nya tuh masih aktif. Namun saat saya coba hilangkan, ini masih nggak mau muncul bootable EVI-nya. Di sini saya hampir nyerah pencet tombol di pengaturan dan hampir mau coba ulangin installnya. Tapi saya keinget hal yang saya lakuin kemarin saat install Hackintosh, yaitu saya akan coba pindahin folder EVI-nya ke budi flashdisk. Di sini saya coba pindahin folder EVI BlissOS-nya ke flashdisk saya yang kemarin saya pakai buat booting OpenShot. Namun sayangnya setelah ini masih gak mau booting. Pas beli flashdisk langsung balik lagi mental ke boot selector. Setelah saya cek struktur foldernya, ini tuh agak beda dengan folder EVI Linux dan OpenShot saya. Ini tuh gak ada folder bootnya. Akhirnya saya coba pindahin file boot x64 EVI-nya ke folder boot dan coba booting lagi. Dan ternyata saat saya coba booting lagi, ini muncul error. Tapi errornya beda, dan kalau dari errornya ini kayak gak ketemu filenya gitu. Dan tentu saja balik lagi mental ke boot selectornya. Jadi saya coba copy semua file yang ada di folder BlissOS ke folder boot, dan coba booting lagi.
Dan kali ini ternyata sukses. Saya bisa masuk ke boot menunya Bliss OS dan gas coba booting ke Bliss OS-nya. Setelah penantian lama dan maksa banget harus pakai flashdisk tambahan, akhirnya ini bisa masuk ke Bliss OS dan muncul boot screen-nya. Tapi sepertinya ini masih gak bisa ngehandle beberapa monitor dengan benar, soalnya ini tuh cuma nampilin gambar yang sama di semua monitor yang dicolok. Saya bisa langsung beresin setup-nya, masukin akun Google dan sebagainya. Setelah itu kita disuruh pilih launcher. Saya bakal pakai launcher 3 bawaan yang mirip dengan tampilan HP atau tablet. Dan setelah ini akhirnya kita masuk ke tampilan awal Bliss OS. Ya, ini tampilannya seperti Android yang ada di HP atau tablet. Dan ini tampilannya tuh kayak stok Android, kayak custom ROM. Ya, emang Bliss OS ini itu custom ROM sebenarnya. Dan di settingnya saya coba cek about infonya. Ini real, terdeteksi internal 240GB dan RAM 63GB. Mana ada HP Android dengan RAM sebesar ini? Bocil Winlato auto pipis di celana. Selanjutnya saya coba download aplikasi Device Info HW buat ngecek spesifikasi PC-nya menurut Android. Untuk mereknya ini terdeteksi motherboard-nya dan ini real Android 13. Spek lain seperti Aldo SSD, VGA, dan jumlah RAM juga terdeteksi semua. Di bagian memorinya ini terdeteksi RAM 64GB dan internal 240GB. Ini tuh RAM kosongnya banyak banget, yang kepakainya tuh dikit banget, cuma 3GB dari 64GB. Singkatnya si Android ini tuh belum bisa memaksimalkan RAM sebesar ini. Dan sayangnya di PC saya ini Bliss OS tuh agak-agak ngebug, dimana setiap saya buka aplikasinya Portrait, itunya orientasinya gak lama kemudian tuh langsung ngeblank seluruh layarnya dan langsung lock. Dan saya tuh harus restart paksa kalau udah ngeblank tuh. Selanjutnya saya akan coba Antutu benchmark. Saya penasaran dengan skor yang bisa didapatkan oleh PC saya yang RAM-nya jauh lebih besar dibandingkan semua HP yang ada saat ini, termasuk yang disembah dan dibangga-banggakan sama bocil Winlator. Untuk Antutu, awalnya saat saya coba ini malah crash dan mental, bahkan sampai crash karena orientasinya Portrait. Akhirnya saya ketemu APK Antutu yang bener dan bisa jalan. Setelah ini akhirnya saya bisa coba tuh jalanin si benchmarknya dan tunggu sampai prosesnya beres buat dapetin skornya. Dan setelah beres, PC saya ini dapat skor 1.300.000-an. Ini masih kalah dengan sebagian HP gaming terbaru kalau dari skornya. Kalau dari CPU-nya ini agak kurang skornya. Bahkan pas saya bandingin sama HP saya yang pakai Snapdragon 855 pun ini masih kalah. Ini tuh sepertinya si Antutunya jalan pakai emulasi ARM dan prosesor PC saya yang X86 dipaksa cosplay ARM, makanya performanya jadi jelek. Tapi dari GPU-nya ini tuh GG banget skornya. Padahal PC saya cuma pakai VGA kelas menengah keluaran tahun 2016, tapi bisa dapat skor GPU sekelas HP zaman sekarang. Dan untuk skor lainnya, ini sangat disayangkan karena PC saya gak support hardware encoder di Android-nya, jadi tes Antutu bagian edit video dan decode-nya itu gak mau jalan dan dapat skor 0 hasilnya. Kalau di bagian ini jalan, mungkin bakalan lebih tinggi sih skornya. Untuk penggunaan daily, misalnya seperti Pesnook, kalian bisa scroll Pesnook pakai Android. Cuman buat sebagian besar aplikasi yang masa portrait, kalian harus pakai aplikasi pengubah orientasi biar jadi landscape aplikasinya. Misalnya Pesnook ini bawaannya portrait, dan kalau gak dipaksa bakal pakai portrait, dan kalau di PC saya bisa bikin crash dan ngeblank. Selanjutnya saya pengen coba game kikir. Sayangnya ini gak support kalau menurut Play Store. Sepertinya ini gak support akibat game kikir cuma support arsitektur ARM, sedangkan PC saya pakai arsitektur x86. Jadi akhirnya saya coba download manual APK-nya dan bisa kepasang. Ini tuh karena Bliss OS ini tuh ada translation layer ARM-nya. Dan setelah saya coba buka, ini bisa berjalan si game kikirnya dan saya bisa langsung coba download resource-nya sambil game kikirnya nyetel lagu tidur. Sayangnya setelah saya biarkan download, ini malah stuck di bagian verifying files. Saya coba jalanin ulang game kikirnya juga masih sama stuck di sini. Sekalinya gak stuck malah fail to download dan ujung-ujungnya disuruh download ulang dan setelah download ulang juga balik lagi ke sini. Selanjutnya saya coba game lain yang sama-sama dari MiHoToad yaitu HSR. Saat saya coba download HSR, ini bisa login dan download. Cuman pas pertama kali download, ini gak lama kemudian malah nge-freeze downloadnya. Akhirnya saya coba close HSR-nya, udah itu jalanin lagi dan coba lagi downloadnya. Kali ini kelihatannya seperti bisa lanjut downloadnya, udah gak stuck lagi dan gak freeze lagi. Namun, gak lama kemudian malah muncul resource download failed. Dan yang anehnya itu pas saya pencet confirm, ini lanjut downloadnya. Ini tuh muncul berkali-kali gak cuma sekali. Ini downloadnya hampir beres, udah 90%, mendekati 100%. Dan tepat saat downloadnya mau beres, ini akhirnya balik lagi nge-freeze-nya. Kelihatan dari animasinya itu ini udah diam dan loadingnya udah stop. Dan setelah saya jalanin lagi, akhirnya bisa lanjut dan download semuanya. Cuman pas saya pencet start, ini langsung disuruh download lagi dalamannya dan ukurannya itu badak banget. Dan setelah nunggu lama dan keluar game berkali-kali akibat nge-freeze, akhirnya beres juga downloadnya dan bisa coba masuk ke gamenya.
Saya cukup kaget ternyata ini bisa masuk gak crash atau stuck kayak game kikir. Selanjutnya saya coba ganti settingnya ke rata kanan dan pakai set rata kanan ini pun masih lancar. Cuman ya ini kontrolnya gak enak dan juga gak support controller jadi harus pakai mouse gerakin analognya. Ya singkatnya mending main versi PC-nya aja daripada versi Android-nya. Selanjutnya saya coba Babaji. Untuk Babaji ini langsung crash setelah lama stuck di starting Babaji Mobile dan gak mau masuk ke gamenya. Dan untuk Roblox gak akan saya coba karena saya takut birahi. Kalaupun bisa ya mending main yang versi PC-nya aja gak usah repot-repot pakai Android. Apakah worth it untuk pakai Bliss OS atau Android x86 sejenisnya di PC atau laptop kalian? Menurut saya enggak, karena walaupun secara performa ini bakalan yang terbaik, tapi yang saya rasakan ini tuh masih kurang stabil. Untuk rata-rata kebutuhan orang untuk jalanin aplikasi Android, menurut saya kalian bakal lebih enak pakai emulator Android di OS-nya masing-masing, walaupun performanya harus berbagi dengan OS utamanya. Dan ternyata Android juga bisa dijalankan di RAM 64GB. Kemarin ada bocil yang ngebanggain HP gaming RAM 24GB sampai bilang, mana ada PC yang RAM-nya 24GB. Dan video ini membuktikan kalau PC dipasang Android pun bisa lebih dari 24GB RAM-nya. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.